Selamat datang di Sinema Singkat. Kali ini akan mereview film karya sutradara yang berasal dari Indonesia, berjudul Shadow Stray yang rilis tahun 2024. Film ini bertemakan assassin yang pastinya akan full dengan adegan bantai-bantai yang dijamin seru dan juga penuh cairan merah bukan putih. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai filmnya. Di awal, film akan berlatar di sebuah negara yang dijuluki sebagai negeri bunga sakura. Tidak lain tidak bukan yaitu negeri Jepang. Terlihat kalau beberapa anggota dari geng mafia paling terkenal di Jepang yaitu Yakuza lagi menjaga sebuah rumah tempat seorang mafia yang kita sebut saja Tuan Yashinori. Diketahui kalau klan Yashinori ini sedang menjadi target penghilangan nyawa. Itulah kenapa banyak para Yakuza yang berjaga-jaga di tempat itu, termasuk anaknya Tuan Yashinori yaitu Kenjiro, yang sangat khawatir dengan keselamatan nyawa ayahnya. Ada yang berkata kalau lawan dari klan mereka ini menyewa ninja untuk menghabisi seluruh garis darah klan Yashinori. Mereka biasa dipanggil dengan nama Bayangan Kematian. Karena mereka dipercaya muncul dari balik bayangan kemudian menghilangkan nyawa targetnya dengan sangat senyap dan tanpa suara. Namun terlihat kalau ayahnya ini tidak percaya kalau para ninja masih ada di dunia yang sudah maju ini. Lagi pula sudah banyak dari lawan mereka yang mencoba menghilangkan nyawanya. Akan tetapi dia masih saja hidup sampai saat ini. Di saat yang bersamaan, salah satu Yakuza yang berjaga-jaga tiba-tiba saja muncul yang sedikit membuat Tuan Yashinori kaget. Dia berkata kalau wanita penghibur atau biasa disebut dengan geisha yang memang diminta Tuan Yashinori datang untuk melayani dirinya telah datang. Mereka para pengawal pun meninggalkan Tuan Yashinori bersama dengan wanita itu karena sudah dipastikan kalau setelah ini Tuan Yashinori akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma-norma agama. Adalah sebuah kesalahan meninggalkan seorang yang menjadi target penghilangan nyawa sendirian karena yang tidak Tuan Yashinori sadari ada orang lain, lebih tepatnya assassin yang sudah bersiap untuk menghilangkan nyawanya. Sementara di tempat lain anaknya Tuan Yashinori yaitu Kenjiro sedang asik bertelepon dengan anaknya dan tidak menyadari kalau nyawa ayahnya sedang terancam. Hanya dengan sekali tebasan saja, kepala Tuan Kenjiro pun lepas dari tubuhnya. Teriakan dari si geisha yang melihat kejadian mengerikan itu menyadarkan Kenjiro dan seluruh penjaga kalau sesuatu yang buruk sudah terjadi di tempat ini. Begitu terkejutnya Kenjiro melihat tubuh ayahnya yang sudah dalam kondisi sangat mengerikan. Kenjiro langsung memerintahkan para pengawalnya untuk mencari pelaku di seluruh sudut ruangan itu, termasuk patung samurai yang mungkin saja menjadi tempat si pelaku bersembunyi. Tapi yang tidak mereka sadari adalah dari belakang si assassin mengendap-endap dan langsung menyerang mereka semua yang ada di tempat itu. Sampai di mana dia harus berhadapan satu lawan satu dengan Kenjiro. Namun sialnya si assassin kehilangan fokusnya ketika Kenjiro berhasil menghindari tembakan yang dia lepaskan. Sehingga secara tidak sengaja dia menghilangkan nyawa si wanita penghibur tadi. Dan di momen itulah Kenjiro berhasil mendapatkan momentum untuk menyerang lalu menghilangkan nyawa si assassin itu. Begitu topeng dibuka terungkaplah identitas si assassin itu adalah seorang wanita. Lalu tiba-tiba di saat yang bersamaan, lampu di tempat itu pun padam. Ternyata tidak hanya ada satu assassin di tempat ini. Dari balik kegelapan muncul lagi assassin lain yang juga sama mudahnya menghabisi nyawa para Yakuza di tempat itu. Sama dengan assassin yang kini sudah tidak bernyawa, kedua assassin ini beridentitas wanita. Kembali lagi pertarungan antara assassin dengan Kenjiro terjadi. Memang mereka para assassin ini dibayar untuk menghabisi seluruh klan Onori, termasuk Kenjiro Kayama yang merupakan garis keturunan dari klan ini. Setelah kematian ayahnya tadi, secara tidak langsung dialah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya dari klan Onori.
Setelah berhasil menghabisi nyawa Kenjiro, si assassin yang diketahui bernama Agen Umbra ini, yang juga menjadi mentor dari Agen 13 yang sudah tidak sadarkan diri, menyuntikkan sebuah serum adrenalin yang bisa mengembalikan nyawa Agen 13. 13. Misi kita sudah selesai. Oh, Agen. Agen 13 pun kembali hidup, misi mereka selesai. Tapi Agen Umbra kini ragu dengan kemampuan anak didiknya ini untuk mengemban misi-misi berbahaya lainnya. Dia merasa kalau Agen 13 mudah terdistraksi. Akibatnya dia mendapatkan luka serius di bagian perutnya yang mungkin membahayakan nyawanya. Struktur Umbra, Banyak waktu dan tenaga yang telah dihabiskan untuk menjadikan kamu yang terbaik. saya punya nama. Saya bukan cuma sebuah nomor. Sampailah mereka di sebuah bandara yang menjadi titik temu para agen-agen yang mendapatkan misi di negara Jepang. Awalnya, ketua pimpinan agen dari Singapura ingin kembali memberikan misi untuk Agen 13. Akan tetapi, sebagai mentor dan juga yang menanggung jawab misi Agen 13, Agen Umbra berkata kalau sebaiknya Agen 13 dikembalikan dulu ke fasilitas yang ada di Jakarta untuk mendapatkan perawatan luka dalam dan juga perawatan psikologis untuk sementara waktu sampai dia bisa ditugaskan kembali. Sementara untuk Agen Umbra, dia ditugaskan ke Kamboja untuk misi penghilangan nyawa selanjutnya menggantikan Agen 13. Tidak ada pilihan lain, Agen 13 pun mengikuti perintah mentornya itu. Sudah berbulan-bulan berlalu, akan tetapi luka di tubuh Agen 13 masih belum pulih sepenuhnya. Setiap hari, Agen 13 pergi ke sebuah bangunan kosong tempat biasa dia mendapatkan informasi apakah dia sudah bisa kembali mendapatkan misi selanjutnya. Akan tetapi, jawabannya selalu sama. Customer service hanya bertanya apakah dia sudah meminum obatnya dan menyuruhnya untuk menunggu kabar untuk misi selanjutnya. Begitu terus sampai berbulan-bulan. Agen 13 tidak mendapatkan kepastian dan hanya mendekam di kamarnya yang membuatnya kesal. Seringkali Agen 13 dibangunkan oleh mimpi yang sama, mimpi dari masa lalunya yang kelam di mana dia kehilangan ibunya. Apakah kamu meminum preskripsi yang diberikan kepadamu? Ya, saya sudah minum, saya selalu minum. Sampai di suatu hari, dari sinilah awal mula pertemuannya dengan seorang anak bernama Monji, tetangganya di rumah susun. Terlihat kalau ibunya si Monji ini punya latar belakang yang kurang baik, single parent tapi bisa hamil. Seringkali Agen 13 melihat beberapa pria mendatangi kediaman Monji untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji ke ibunya. Sampai di suatu hari, ibunya Monji ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Lebih tepatnya, ini adalah kasus penghilangan nyawa. Akan tetapi, kepala Isilop yang bernama Prasetyo terlihat menutupi kasus ini dengan berkata ke Monji kalau ibunya overdosis. Agen 13 hanya bisa melihat hal itu dari kejauhan. Lebih tepatnya untuk saat ini, dia tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini. Sampai di suatu malam, Monji yang kelaparan menghampiri dia, kemudian meminta bakso miliknya. Terlihat kalau Monji mencoba tegar dengan apa yang terjadi dengan ibunya tempo hari. Dia merasa itu adalah ganjaran terhadap ibunya yang memang sering mencari masalah, ditambah lagi suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Memang Isilop berkata kalau ibunya kehilangan nyawa akibat OD, namun Monji yakin kalau pria yang datang di malam sebelumnya lah yang menghabisi nyawa ibunya, dan pisau yang diambil Agen 13 dari pinggangnya ini untuk membalaskan dendam ibunya. Agen 13 mencoba menenangkan Monji yang membuat tangis Monji pun pecah. Lalu di malam itu, Agen 13 pun mengantarkan Monji ke makam ibunya untuk meluapkan isi hatinya yang sebenarnya, yang membuat hubungan antara Agen 13 dan Monji semakin akrab di malam itu. Maafin Monji. Lalu di pagi harinya, Agen 13 kembali dibangunkan oleh mimpi buruk yang sama seperti sebelumnya. Di hari itu dia menemukan surat dari Monji yang mengucapkan terima kasih karena tadi malam sudah mengantarkan dia ke makam ibunya. Tapi di hari itu Agen 13 merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia tidak menemukan Monji di apartemennya. Tidak berselang lama dari belakang, seorang pria bernama Jackie yang diketahui merupakan anak buah dari seorang bandar besar bernama Haga ditugaskan untuk mengambil barang-barang milik Haga. Lebih tepatnya barang bukti yang mungkin menjadi penyebab ibunya Monji kehilangan nyawanya. Di tempat itu, Jackie menemukan uang tunai dan sebuah bubuk putih terlarang kemudian mengkonsumsinya. Di saat Jackie dalam kondisi nge-fly, Agen 13 pun muncul lalu bertanya di mana keberadaan Monji. Dikarenakan Jackie tidak kooperatif, terjadilah perkelahian antara Agen 13 dan juga Jackie. Di mana Monji? Yang pada akhirnya kita tahu kalau Jackie pasti tidak berkutik, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mengantarkan Agen 13 ke tempat Haga berada. Yang mungkin saja Monji berada di tempat itu. Selama di perjalanan, Jackie berkata kalau Agen 13 ini memilih lawan yang salah.
Pertama, dia akan berurusan dengan bosnya Haga. Kemudian ada 2 orang lagi yang tidak kalah berbahayanya. Mereka bertiga ini bersahabat dari kecil dan sampai dewasa masih bersahabat dalam melakukan bisnis ilegal dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk melakukan tindakan asusila ke ibunya Monji. Jika kalian ingat isi lop yang berada di apartemen Monji sebelumnya, dia adalah Prasetyo, kepala divisi yang bisa menutupi seluruh kejahatan mereka. Lalu otak dari seluruh kegilaan ini yaitu Ariel, yang merupakan anak dari seorang politikus ternama, sehingga ya borok-boroknya mereka ini sangat mudah tertutupi oleh media dan juga media hukum. Agak bos gua, dan yang paling bahaya Siapa? Ariel. Terus si busuk Prasetyo dan pasukannya. Sampailah mereka di sebuah klub tempat Haga berada. Dari kejauhan dia menunjukkan ke agen 13 kalau kembarannya Haga yaitu Soria sedang membicarakan bisnis yang pastinya ilegal dengan seorang Arab bernama Kabil. Dia menjadi perantara Ariel dalam mengurus tindakan-tindakan ilegal ini, dikarenakan Ariel sendiri ingin merambah ke dunia politik mengikuti ayahnya, sehingga dia harus bermain cantik dalam setiap bisnis ilegalnya. Sok partner bisnis lo dari belakang gegabah langsung meeting sama preman condet. Iyalah. Jackie memperingatkan agen 13 supaya jangan langsung membuat keributan di tempat ini. Kalau memang dia mau ketemu Monji, ikutin saja caranya Jackie. Dia sengaja memperkenalkan agen 13 sebagai wanita penghibur baru di tempat ini. Karena dengan cara inilah dia bisa bertemu langsung dengan Haga. Bos Haga di mana ya? Kenapa? Soal Monji. Kunci pintunya. Di saat agen 13 ditinggalkan di sebuah ruangan pengawas, dia memanfaatkan situasi itu untuk melihat apakah benar Monji mengunjungi tempat ini. Sementara itu di tempat lain, Jackie menemui Haga untuk memberikan barang bukti yang dia temukan. Tapi Haga tahu kalau sebelumnya Jackie pasti mengkonsumsi barang miliknya itu. Sehingga Haga pun marah. Untungnya Soria langsung memerintahkan supaya cewek yang dibawanya tadi yaitu agen 13 untuk segera masuk ke ruangan supaya menghibur Haga. Tapi bukannya menjadi penenang Haga. Agen 13 yang sudah tahu kalau sebelumnya Monji ada di sini langsung menyerang Soria dan juga Haga. Kau sendiri ya? Sialnya Soria yang memang dari awal sudah dalam kondisi pengaruh obat-obatan terlarang tidak sengaja malah menghilangkan nyawa Haga, abangnya sendiri. Akibatnya seluruh pengunjung tempat itu yang sudah mendengar suara tembakan kabur dari tempat itu dan mengundang para penjaga di tempat itu untuk ikut menyerang agen 13. Soria juga tidak membiarkan agen 13 kabur begitu saja. Dengan shotgun miliknya dia kembali menembaki agen 13. Sampai di mana para isi lop yang dikepalai oleh Prasetyo datang untuk mengamankan tempat itu. Sayangnya hari itu agen 13 masih belum berhasil menemui Monji. Dan apa yang terjadi hari ini membuat Jackie trauma sekaligus kesal karena dia jadi ikut terlibat dalam kegilaan ini. Ditambah lagi kini dia pasti menjadi target pencarian oleh kedua temannya Haga, yaitu Prasetyo dan juga Ariel. Sehingga dia meninggalkan agen 13 dan tidak mau ikut terlibat lagi dalam permasalahan ini. Sementara di tempat lain, Prasetyo yang lagi menginterogasi seorang kurir pengantar obat-obatan terlarang mendapatkan berita kalau teman kecilnya Haga kini sudah tidak bernyawa. Kemudian dia menelepon Ariel untuk memberitahukan kalau teman kecil mereka sudah tidak bernyawa. Kini strategi mereka sama. Prasetyo akan mulai menyelidiki dari Jackie. Lalu Ariel akan mengurusi hal-hal lainnya, terutama soal transaksi mereka dengan si Arab Kabil. Tenang aja, Pap. Lagian aku juga udah telepon Pras dan tim. Peristiwa hari ini menyebabkan ayahnya Ariel yang merupakan calon gubernur Jakarta menjadi tidak percaya dengan anaknya yang juga akan menjadi wakilnya dalam proses pencalonan ini. Ayahnya tahu kalau anaknya ini terlibat dalam penghilangan nyawa ibunya Monji yang sedang hamil. Dan dengan tololnya dia malah menghilangkan nyawa wanita itu, bukannya membawa ke klinik atau lebih tepatnya menggugurkan kandungannya itu. Supaya masalah tidak menjadi panjang seperti ini yang membuat karir politik mereka menjadi terancam. Ayahnya meminta supaya dia segera menyelesaikan masalah ini. Untuk saat ini lebih baik baliho kampanye mereka hanya menampilkan ayahnya dulu saja. Sampai situasi berhasil diatasi oleh anaknya yang bodoh ini. Ternyata di tempat inilah Ariel menyembunyikan Monji. Lalu dengan teganya Ariel yang kesal memukuli Monji untuk menanyakan siapa wanita yang mencari dirinya itu. Kita beralih dulu sebentar jauh ke negara Kamboja tempat Kata Bizar kabur.
di mana agen Umbra sedang menjalankan misinya dengan seorang agen yang bertubuh sangat tinggi. Tapi misinya kali ini berbeda dengan misi-misi sebelumnya. Kali ini, Umbra harus berhadapan dengan anak didiknya sendiri, yaitu agen Volver. Volver. Pertarungan antara murid dan juga mentor ini berlangsung sangat sengit. Akan tetapi pengalaman dan juga kemampuan agen Umbra masih jauh di atas agen Volver. Agen Umbra mendapatkan misi ini dikarenakan organisasi bayangan menetapkan kalau Volver kini menjadi pengkhianat mereka. Akan tetapi ada sebuah rahasia besar yang disimpan oleh Volver tentang kelamnya organisasi ini. Langkah agen Umbra terhenti ketika mengetahui kalau Volver sedang hamil. Awalnya agen Umbra berniat melepaskan Volver dikarenakan dia sedang hamil. Tapi tidak dengan agen yang bersamanya yang langsung mengeksekusi Volver. Kembali ke agen 13 yang masih kepikiran di mana keberadaan Monji. Sebelumnya dia sempat mengambil dompet Jackie. Lalu dengan sengaja dia mengaktifkan protokol darurat untuk mencari tahu alamat dan juga keberadaan Jackie. Jackie ini tinggal dengan ibunya yang sedang sakit. Itulah salah satu alasannya tetap bekerja meskipun di dunia gelap. Tapi yang tidak dia tahu, di malam itu Prasetyo dan seluruh anggotanya datang untuk menyergap kediaman Jackie. Tujuannya datang untuk membalaskan dendam Haga dan mencari tahu siapa dan di mana wanita yang menghilangkan nyawa Haga. Di mana anak yang ngebunuh Haga, Jack? Pak, aku cuma punya gua, Bang. Ampun, Pak. Untungnya, tidak berselang lama agen 13 yang sudah mengetahui alamat Jackie mulai membantai-bantai para anak buah dari Prasetyo. Sampai hanya menyisakan Prasetyo yang juga tidak berkutik di hadapan agen 13. Ya, meskipun latar belakangnya sebagai Isilop tidak membuat dia berhasil menghentikan agen 13. Dia menyadari kalau sebelumnya mereka pernah bertemu di apartemen Monji. Tapi sayangnya Prasetyo berhasil kabur ketika Jackie mencoba menghalau agen 13 yang ingin menghilangkan nyawa Prasetyo. Agen 13 mengejar Pras yang mencoba kabur darinya. Tapi sialnya, Pras sengaja mengiring agen 13 ke tempat di mana Ariel dan para anak buahnya sudah menunggu dan mempersiapkan kejutan untuknya. Di saat agen 13 tidak sadarkan diri, Pras berencana ingin menghilangkan nyawa agen 13. Akan tetapi dengan cepatnya agen 13 tersadar dan langsung menyerang Prasetyo. Di malam itu, Prasetyo kehilangan nyawanya. Kembali lagi ke agen Umbra setelah misi di Kamboja selesai. Kini dia mendapatkan misi selanjutnya yang masih berhubungan dengan permasalahan agen 13. Agen 13 menyebabkan kekacauan di Jakarta, sehingga kini menjadi tanggung jawab agen Umbra sebagai mentornya untuk menghentikan keterlibatan agen 13. Ketika tersadar, kini agen 13 sudah berada di ruang interogasi Ariel. Di saat Ariel ingin menghabisi nyawa agen 13, ayahnya muncul dan menghentikan aksinya itu. Menurut ayahnya, mereka bisa memanfaatkan agen 13 untuk melakukan transaksi dengan si Arab Kabil. Kalau melihat dari caranya menghilangkan nyawa kedua temannya dan juga para Isilop, mereka bisa memanfaatkan kemampuannya ini jika suatu waktu proses transaksi tidak sesuai rencana. Nanti jika proses transaksi sudah selesai, mereka bisa menghilangkan nyawa perempuan itu dan juga si anak yang dia cari ini. Saya tahu, kamu bukan perempuan sembarangan. Kamu mau anak itu, saya mau jasakan. Agen 13 tidak punya pilihan lain ketika melihat kondisi wajah dari Monji yang penuh dengan luka lebam bekas pukulan dari Ariel. Tibalah mereka di sebuah tempat akan dilangsungkannya transaksi dengan si Arab Kabil. Ariel sudah mensiasati supaya agen 13 menembak kepala Kabil ketika transaksi selesai. Kalau sampai ada apa-apa dengan Ariel, ayahnya sudah bersiap untuk menghilangkan nyawa Monji yang sudah memang dalam kondisi sekarat. Ya Allah, panas sekali. Kabil, 99% uncut. Di saat transaksi sudah berlangsung dan agen 13 akan menghabisi nyawa Kabil, Monji menghembuskan nafas terakhirnya. Jackie berusaha ingin menyampaikan kalau Monji sudah tidak bernyawa, tapi asisten ayahnya Ariel berusaha menghentikan aksinya itu. Mati, Monji, come here. Monji mati, Monji mati. Sampai Jackie membunyikan klakson dan memberitahukan kalau Monji sudah tidak bernyawa. Dikarenakan Ariel dan ayahnya mengkhianati sakralnya proses transaksi ini, keributan antara dua mafia besar ini pun tidak terelakkan. Merasa dihianati, Kabil pun memerintahkan seluruh anaknya untuk menyerang Ariel dan ayahnya. Sampai nasib sial menimpa ayahnya Ariel. Jackie dengan sengaja membuka pintu mobil sehingga membuat ruang para anak buah Kabil menghilangkan nyawa ayahnya Ariel.
Melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa, Ariel tidak punya pilihan lain selain bertahan atau menjadi korban selanjutnya. Dengan senjata yang mampu melontarkan ledakan, Ariel pelan-pelan menghilangkan nyawa seluruh anak buah Kabil, termasuk Kabil yang mencoba kabur dari kekacauan itu. Jackie yang juga berusaha kabur dari tempat itu hampir menjadi target penghilangan nyawa Soria. Untungnya agen 13 masih sanggup melawan mereka semua termasuk Ariel, meskipun sudah dalam keadaan babak belur. Begitu juga dengan Soria yang dihilangkan nyawanya oleh Jackie, mengira kalau situasi mereka sudah aman dan berniat ingin memakamkan jasad Monji. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendari ditabrak. Lalu ketika tersadar agen 13, Jackie dan juga tubuh Monji yang sudah tidak bernyawa kini berada di tempat di mana agen Umbra dan agen bertubuh besar menunggu mereka sadar. Pimpinan mereka sangat kesal dengan apa yang dilakukan agen 13 yang seharusnya dia bersembunyi dan juga memperbaiki psikologisnya, bukan menyebabkan kekacauan seperti ini. Dikarenakan dia ini adalah anak didik agen Umbra, yang harus menyelesaikan ini semua adalah agen Umbra. Kali ini, dia diminta untuk tidak ragu seperti di Kamboja sebelumnya. Di hari itu orang-orang yang dekat dengan agen 13 kehilangan nyawanya termasuk Jackie yang berniat melindungi agen 13. Agen 13 berhasil kabur, namun agen Troika diperintahkan untuk segera mengejar dia. Perbedaan fisik antara agen 13 dengan agen Troika membuat pertarungan mereka terlihat tidak seimbang awalnya. Sampai adrenalin agen 13 memuncak dan mengembalikan keadaan dalam pertempuran mereka. Namun tidak sampai di situ saja, kini pertempuran antara agen 13 masih berlanjut. Dia harus bertahan hidup meskipun melawan mentornya sendiri yaitu agen Umbra. Mode serius agen Umbra nggak main-main. Dia ini adalah seorang mentor. Banyak agen yang sudah dia didik dan dibentuk menjadi agen yang kuat termasuk agen 13. Tentu saja agen 13 sangat kewalahan melawan mentornya sendiri sampai di mana mereka saling kehabisan tenaga dan seluruh tubuh mereka penuh dengan luka yang membuat mereka lemas. Di saat agen Umbra punya kesempatan untuk menghilangkan nyawa agen 13, keraguan muncul di dirinya. Ya, secara ini adalah murid kesayangannya. Akan tetapi bos pimpinan mereka muncul lalu menghilangkan nyawa agen Umbra yang ragu dengan keputusannya. Terungkaplah alasan kenapa agen Umbra ragu menghilangkan nyawa agen 13. Karena ini menyangkut mimpi yang sering membangunkan tidurnya. Karena dulunya agen Umbra lah yang menyelamatkan agen 13 lalu membesarkan dirinya. Keesokan paginya, agen 13 menguburkan tubuh Monji di sebelah makam ibunya. Tapi tidak berselang lama beberapa orang muncul. Mereka juga berasal dari organisasi yang sama yaitu Bayangan Kematian. Di tengah tubuhnya yang sudah tidak mampu lagi berdiri, agen 13 hanya pasrah jika memang dia harus kehilangan nyawanya hari ini. Tapi dari belakang lagi-lagi muncul seorang pria memakai helm dan membantu agen 13. Wanita yang ingin menghilangkan nyawa agen 13 adalah agen 14. Dia berniat ingin menghilangkan nyawa agen 13 supaya terlepas dari bayang-bayang agen 13 yang diagung-agungkan sebagai agen terbaik. Bayangan siap mati. Kamu gimana? 13? See you. Lebih enak pulang kalian pelan-pelan. Laki-laki yang membantu agen 13 ini adalah mantan dari organisasi Bayangan. Tapi dia keluar karena memang organisasi itu punya banyak rahasia kelam yang akan terungkap nanti di film selanjutnya. Itu dia tadi film Shadow Stray. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa